Halo, saya Ade Ariswan dan selamat datang di seri kuliah Las dan Fabrikasi. Sebelum kita melakukan pengelasan, tentu kita perlu melakukan persiapan material. Persiapan material diantaranya adalah pemotongan, ya, di mana pemotongan itu dapat kita capai dengan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode mekanik, metode yang kedua dengan metode kimiawi, dan yang ketiga adalah metode termal. Metode mekanik, saudara mungkin sudah familiar dengan gerinda, ya, karena memang gerinda adalah salah satu cara untuk mempersiapkan atau memotong material dengan cara mekanik. Kemudian selain gerinda ada beberapa alat lainnya, misalnya share ya, jadi kita potong seperti itu. Kemudian ada punching, ya, seperti dibolongi. Kemudian ada water jet yang terbaru, ya, jadi kita berikan air bertekanan tinggi yang ada pasir khusus di dalamnya, jadi sehingga aliran air tersebut dapat memotong material. Yang kedua adalah metode kimiawi atau chemicals. Kita menggunakan reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Ya, selain itu juga zat-zat atau zat kimiawi yang digunakan juga bereaksi dengan material logam itu sendiri. Misalnya kita gunakan oxy-fuel cutting, ya, gas oksigen yang dibakar dengan gas bahan bakar seperti asetilen misalnya. Pembakarannya akan menghasilkan panas yang besar yang akan melelehkan logam. Di samping itu, oksigennya juga akan bereaksi dengan besi maupun logam lain di dalam material. Dan kalau untuk baja, oksigen dapat bereaksi dengan karbon. Ya, seperti kita tahu bahwa baja adalah paduan antara besi dengan karbon. Yang ketiga adalah cara termal. Ya, selain dengan cara kimiawi tadi yang kita menghasilkan panas akibat reaksi kimia, termal atau energi kalor, energi panas, juga dapat dihasilkan dari metode lain. Salah satunya adalah plasma. Nah, plasma adalah salah satu fasa material berupa gas yang bermuatan listrik. Ya. Kita menggunakan plasma di lab welding itu lebih sering dibandingkan metode lain. Kalau di lapangan, ya, mungkin lebih sering menggunakan oxyacetylene, ya, karena praktis dibawa kemana-mana, tidak membutuhkan sumber listrik. Tapi kalau di lab welding kita menggunakan plasma cutting. Ya. Jadi plasma cutting ini memiliki kelebihan dan kekurangannya dibandingkan oxyacetylene tadi. Oxyacetylene memiliki keunggulan dari biaya lebih murah, kemudian mudah dibawa kemana-mana, dan perawatan juga tidak terlalu sulit. Oxyacetylene juga dapat digunakan untuk memotong berbagai macam material dengan ketebalan yang bermacam-macam. Ya, yang lebih tebal bisa menggunakan oxyacetylene. Tapi seringkali hanya terbatas pada baja saja. Ya, mungkin ada material selain baja, tapi jarang kita gunakan oxyacetylene. Sementara kalau plasma cutting penggunaannya lebih luas, asalkan logam tersebut dapat menghantar listrik, maka akan mudah dipotong dengan plasma cutting. Dan menggunakan plasma cutting, pemotongannya lebih cepat dan lebih mudah dan lebih rapi dibandingkan oxyacetylene. Tapi kekurangannya tentu membutuhkan peralatan yang lebih banyak, ya. Kita perlu gas, kita perlu kompresor, kita juga perlu sumber listrik, ya. Dan perawatannya juga akan lebih rumit dibandingkan oxyacetylene. Berikutnya kita akan melihat bagaimana mesin plasma yang ada di lab welding. Ini adalah meja potong yang kita gunakan untuk memotong material, baik dengan menggunakan oxy-fuel maupun plasma. Ya, di sini ada dua lengan, ya, lengan otomatis yang di sini, dan juga dengan menggunakan lengan manual. Nah, plasma ini prinsip kerjanya adalah menggunakan gas
muatan listrik ya, yang disebut dengan fase plasma. Kemudian kita beri tekanan sehingga dapat melelehkan material. Nah, alatnya di sini kita gunakan Hypertherm. Ini adalah pemutar, kita atur ampere dari plasmanya. Maksudnya ampere dari arus listrik yang digunakan untuk menciptakan plasma ya. Kemudian kita bisa gunakan beberapa mode di sini ya, baik mode pemotongan manual maupun gouging. Kemudian ini ada lengan yang dapat diganti-ganti. Ini sedang terhubung ke lengan otomatis, sedangkan ini lengan manualnya di sini. Ini lengan manualnya di sini menggunakan tangan. Ya, kita bisa ganti. Nah, ini sedang terhubung dengan lengan manual. Oke. Kemudian yang plasma kita gunakan di sini sama seperti oxyfuel cutting. Oke, ini adalah alat plasma cutting ya. Ini plasma cutting manual. Saya pegang di sini. Ini alatnya yang bagian luar ya, terdiri dari handle, kemudian ada safety di sini, dan ini levernya. Kita menggunakan plasma untuk memotong material dengan lebih cepat dibandingkan oxyfuel cutting. Seringkali kita gunakan analisis grafis. Kita yang untuk plasma gunakan APD yang kurang lebih sama dengan oxyfuel cutting, yaitu kacamata, masker, kemudian sarung tangan, dan jangan lupa gunakan earmuff atau earplug karena plasma cutting lebih basic, suaranya lebih keras dibandingkan menggunakan oxyfuel cutting. Karena ini pemotongan lebih cepat, yang kita harapkan dapat menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Kalau kita ingin memotong posisinya seperti ini ya, ada sudah seperti ini, kemudian materialnya ada di BK potong, dan kita arahkan nozzle-nya ke material, dan tinggal tekan saja, tekan, tahan, kemudian lepaskan ketika sudah selesai. Sistemnya tinggal ditekan dan tahan saja. Ketika kita tekan akan keluar gas. Di sini kita gunakan udara biasa bertekanan tinggi, dan gas itu membawa muatan listrik hingga dapat memanaskan material. Material yang dipanaskan akan dipotong sehingga tercapailah tujuan kita untuk memotong. Oke, demikian tentang kejelasan plasma cutting. Sekian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.